Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, dalam sebuah kisah disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah dicekik oleh seorang pendeta Yahudi di depan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Berikut ini kisah selengkapnya. Sahabat Muslim, seperti kita ketahui kehidupan Nabi Muhammad SAW dan keluarga termasuk sederhana. Walaupun bisa saja memiliki harta yang banyak dari perdagangan dan rampasan perang, tetapi Rasulullah SAW lebih menyukai zuhud. Sebab beliau lebih mengutamakan kebutuhan umat dan kemaslahatan Islam. Sampailah suatu kali, Rasulullah SAW terpaksa berhutang untuk memenuhi beberapa keperluannya. Beliau berhutang kepada seorang Yahudi di Madinah, namanya Zaid bin San'ah. Sebagian masyarakat mengenal Zaid tidak hanya sebagai pedagang, tetapi juga ahli kitab. Dia pakar Taurat, sehingga amat dihormati kaum Yahudi di Madinah. Walaupun mengetahui kabar kenabian Rasulullah SAW, sebagaimana dinubuatkan Taurat dan Injil, Zaid enggan menyatakan Islam. Dikisahkan, suatu hari Rasulullah SAW keluar bersama para sahabat. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba datang seorang badui mendekat dengan mengendarai kuda. Orang itu berkata, "Ya Rasulullah, di kampung itu ada sekumpulan manusia yang sudah memeluk agama Islam dengan mengatakan bahwa jika memeluk Islam, mereka akan mendapatkan rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi setelah mereka semua memeluk Islam, justru terjadilah musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga mereka ditimpa kelaparan dan kehausan. Ya Rasulullah, aku khawatir mereka akan kembali kufur meninggalkan agama Islam karena mereka memeluk Islam juga karena soal perut. Aku berharap Rasulullah mengirimkan bantuan kepada mereka untuk mengatasi bahaya kelaparan yang menimpa mereka." Mendengar itu, Rasulullah SAW langsung memandang Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali berkata, "Ya Rasulullah, sebenarnya tidak ada lagi bahan makanan pada kita untuk membantu mereka." Di tempat yang sama, ternyata ada seorang pendeta Yahudi bernama Zaid bin San'ah. Dia mendekat kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika engkau mau, aku akan berikan kurma yang baik. Lalu kurma itu dapat engkau beli dariku dengan utang dan dengan perjanjian." Mendengar tawaran tersebut, Rasulullah SAW kemudian berkata, "Jangan dibeli kurma itu sekiranya kau berharap aku berutang kepadamu. Akan tetapi belilah kurma itu dan berilah kami pinjaman dari engkau." Zaid bin San'ah kemudian menyepakati itu dan membeli kurma kualitas yang sangat bagus. Dia kemudian menyerahkan kurma tersebut kepada Rasulullah SAW dengan janji akan dikembalikan oleh Rasulullah SAW dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Rasulullah SAW kemudian membagikan kurma tersebut kepada orang-orang Badui yang tengah terserang bencana kemarau tersebut. Hari demi hari berlalu. Nabi SAW suatu waktu memimpin majelis ilmu di Masjid Nabawi. Rumah ibadah itu penuh sesak oleh para sahabat yang dengan penuh perhatian menyimak ceramah Rasulullah SAW. Tiba-tiba Zaid bin San'ah datang ke sebuah majelis yang dipimpin Rasulullah SAW. Dia lantas meminta celah agar bisa sampai ke shaf terdepan. Banyak kaum muslimin di sana belum mengetahui siapa pria yang tampaknya sedang terburu-buru itu. Saat itu, para sahabat tanpa kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkejut dengan keberadaan pendeta tersebut. Apalagi Zaid sudah ada pada shaf paling depan. Zaid tidak duduk, melainkan berdiri di belakang Rasulullah SAW. Dengan berani, dia menarik surban Rasulullah SAW dan membuat Rasulullah tercekik. Melihat itu, seluruh sahabat sontak berdiri dan geram. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berada di samping Rasulullah SAW pun berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal kepala orang ini." Namun Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada Umar dan sahabat lainnya untuk tenang.
Rasulullah yang masih tercekik memutar tubuhnya dan melihat Zaid, lalu berkata, "Wahai Yahudi, ada apa?" Zaid menjawab, "Wahai Muhammad, kau berutang padaku, dan aku tahu kalian ini orang Quraisy sangat suka menunda-nunda pembayaran utang." Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Bukankah belum tiba saatnya tenggang waktu pembayaran itu?" Maka Zaid bin San'a menjawab sambil melepaskan sorban Rasulullah SAW, "Aku tidak peduli, bayarlah utangmu sekarang juga," ujarnya. Maka Rasulullah SAW berpaling kepada Umar dan berkata, "Wahai Umar, ambilkan dari Baitul Mal sebanyak 20 syak kurma atau sekitar 40 kg kurma untuk membayar utang itu kepada Yahudi ini, dan berilah dia tambahan sebanyak 20 syak kurma lagi." Umar dengan heran bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, 20 syak itu untuk membayar utang, tetapi tambahan 20 syak lagi untuk apa?" Rasulullah SAW menjawab, "Itu sebagai hukuman karena engkau telah menakut-nakuti dia." Kemudian, Umar radhiyallahu anhu keluar dari masjid menuju Baitul Mal. Sepanjang jalan, Umar mencoba meredam amarahnya. Namun ketaatannya kepada Rasulullah SAW lebih besar daripada kegeramannya kepada sang pendeta Yahudi tersebut. Sehingga Umar radhiyallahu anhu bergegas dan mengambil apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Saat Umar radhiyallahu anhu sedang mengisi syak kedua, sang pencekik Rasulullah SAW itu berkata, "Wahai Umar, tahanlah, jangan kau masukkan kurma ke kantung itu." Umar radhiyallahu anhu tak peduli dan tetap memasukkan kurma sesuai yang diperintahkan Rasulullah SAW sambil berkata, "Aku hanya melaksanakan perintah Rasulullah SAW dan aku tidak ingin mendengarmu." Sang pendeta itu lalu berkata, "Wahai Umar, apakah engkau tidak mengenalku?" Umar pun menjawab, "Aku tidak peduli." Si pendeta itu berkata lagi, "Aku adalah Zaid bin San'a." Umar pun terkejut dan bertanya, "Apakah benar engkau Zaid bin San'ah, seorang Yahudi yang ahli Taurat?" Zaid membenarkan itu dan terjadi percakapan panjang antara keduanya. Bukankah kau tahu bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" tanya Umar lagi. "Benar, aku mengetahuinya. Tapi coba engkau pikir, wahai Umar, bagaimana mungkin aku nekat mencekik dirinya di depan kalian, umat Islam yang mengimaninya sebagai nabi, bahkan aku melakukannya seorang diri dan di dalam masjid kalian. Apa engkau pikir aku sudah gila?" ujar Zaid. "Mengapa kau melakukannya?" tanya Umar. "Sungguh, sebelum tadi aku datang ke masjid kalian, aku telah mendapati tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Hampir seluruh tanda-tanda itu ada padanya. Hanya saja, masih ada satu tanda yang belum tampak jelas bagiku, yakni bahwa kasih sayangnya mengalahkan rasa amarahnya," jelas Zaid. "Maka dari itu, aku nekat melakukan hal tadi. Aku tahu utang Muhammad belum jatuh tempo. Aku sengaja memancing emosi Muhammad dan kalian, para sahabatnya. Aku sudah bertekad mempertaruhkan nyawaku hanya untuk membuktikan kebenaran. Adakah tanda kenabian yang terakhir itu pada diri Muhammad? Dan kini aku percaya, ternyata benar, kasih sayang beliau mengalahkan amarahnya. Maka saksikanlah wahai Umar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," tegas Zaid bin San'a. Dan percakapan di antara keduanya disimpulkan bahwa alasan pendeta Yahudi nekat mencekik Rasulullah SAW lantaran dia baru saja mendapatkan tanda-tanda kenabian dari Rasulullah SAW. Namun, dia belum mendapatkan satu tanda, yaitu kasih sayang yang mengalahkan amarahnya, sehingga dia nekat mencekik Rasulullah SAW untuk memancing emosi Rasulullah SAW. Hal itu dia lakukan untuk membuktikan tanda kenabian pada Nabi Muhammad SAW. Setelah peristiwa itu, Zaid melafalkan kalimat syahadat. Dia pun bersaksi menyedekahkan sebagian hartanya untuk sebagian umat Rasulullah. Kemudian ia kembali menemui Rasulullah SAW dan mengucapkan kalimat syahadat serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendeta tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga akhirnya memeluk Islam. Masya Allah. Sahabat Muslim, demikianlah kisah seorang pendeta Yahudi yang nekat mencekik Nabi Muhammad SAW di depan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat lainnya.
Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.